kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga di malam hari ini kami boleh berjumpa melalui aplikasi Zoom Tuhan, untuk kembali kami belajar tentang satu tema yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati pertemuan ini, materi yang disampaikan, kami yang juga ikut ambil di dalamnya, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, rekan-rekan, Ibu. Shalom. 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 Tema kita yang sudah ada di screen, yaitu kita belajar tentang saya kira satu hal yang cukup penting ya, bahkan sangat urgent ya dalam kehidupan kita, kehidupan bergereja saat ini, yaitu teologi tentang uang ya. Subtemanya itu nanti kita memahami dan mengelola uang pribadi sesuai prinsip-prinsip yang Alkitabiah. Jadi pertemuan kita malam hari ini kita akan diskusikan tentang teologi tentang uang, atau konsep teologis tentang bagaimana memahami dan juga mengelola keuangan ya, keuangan pribadi khususnya, karena saya kira ini adalah salah satu masalah yang bahkan mungkin paling umum ya dalam kehidupan kita. Dan ini juga nanti kita lihat adalah masalah yang mungkin cukup sering diabaikan ya, atau tidak terlalu menjadi perhatian di dalam pelayanan gereja. Padahal ini adalah salah satu masalah yang paling utama, gitu ya. Kalau misalnya kayak sakit penyakit atau yang lain sebagainya, kita tidak selalu mengalami itu ya, atau semua jemaat tidak selalu dalam saat yang sama tuh mengalami hal itu ya. Sehingga itu mungkin ada, tapi tidak terlalu itu di saat satu momen-momen tertentu baru kita bergumul tentang misalnya kondisi fisik dan kelemahan fisik ya. Tapi kalau keuangan itu nampaknya misalnya katakanlah di tanggal tua aja ya, menjelang tanggal tua atau pertengahan bulan dan menjelang akhir bulan, pasti semua jemaat, ya tidak semua sih ya, tapi mungkin 80-90% problem kita adalah permasalahan tentang keuangan gitu ya. Atau saat ini aja kalau saya tanya, ada yang sakit nggak di sini? Pasti kita mungkin sehat semua gitu kan. Tapi kalau saya tanya, kira-kira keuangan kita baik-baik saja atau tidak? Mungkin sebagian besar kita pasti belum tentu gitu ya. Artinya kita pasti punya masalah tentang keuangan gitu ya. Jadi saya kira ini salah satu masalah yang sangat krusial sekali dan memang harus diangkat atau ditelusuri dan juga diajarkan begitu ya. Dan sayangnya nanti lihat dari ada beberapa semacam kritik yang diberikan oleh beberapa teolog, mereka mengatakan hal ini justru jarang digaungkan atau dibicarakan atau diajarkan di dalam gereja ya, karena ada beberapa alasan gitu. Tapi kita malam hari ini akan sama-sama menggumuli tentang tema ini. Nah, rekan-rekan, saya mulai dulu untuk menggambarkan semacam konsep filosofis dari uang ya. Ini saya kutip dari satu buku yang sangat berpengaruh sekali oleh seorang filosof juga. Tapi ini di pengantarnya ya, Frisbee, dia mengatakan bahwa uang tuh ada di mana-mana ya. Bagi sebagian orang, uang adalah segalanya. Bagi semua orang, uang adalah kebutuhan ya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa saudara dan saya, ya baik orang percaya dan tidak percaya, ya uang adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Namun uang itu sendiri bukanlah apa-apa ya. Dia ya tidak ada apa-apanya, maksudnya dia hanya semacam benda begitu ya, alat tukar dan sebagainya. Bahkan koin pun hampir tidak mengandung logam mulia ya. Koin uang pun ya tentu saja tidak ada logam mulia di sana ya. Dan kertasnya hanya kertas dengan cetakan transkripsi ya, yang kemudian nanti diberikan nominalnya begitu ya. Nah, uang kertas tidak lagi didukung oleh komoditas apapun yang lebih berharga daripada kepercayaan samar terhadap komunitas ekonomi yang mencetaknya. Artinya kalau dalam sisi filosofisnya kita melihat uang itu kan hanya benda saja begitu ya. Benda yang berupa kertas, benda yang berupa logam begitu. Tapi kemudian ada semacam kesepakatan dari para komunitas ekonom di sana untuk memberikan nominal, dan kemudian uang itu kemudian bertumbuh menjadi semacam benda yang berharga, yang punya nilai,
Dan seringkali nilai itu bahkan lebih berharga, tanda kutip, dari manusia. Begitu ya. Nah, ini kan mengerikan ya. Jadi nanti kita lihat persoalannya sangat rumit sekali ya. Jadi cara pandang kita tentang uang atau teologi kita tentang uang itu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan atau melaksanakan atau berinteraksi dengan uang dan kehidupan kita. Maka Frisbee mengatakan bahwa sulit untuk menyebutkan sesuatu yang lebih penting daripada uang dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, menjadi misteri mengapa uang begitu sedikit dipahami berbanding terbalik dengan betapa pentingnya uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, seringkali rekan-rekan, manusia modern itu tuh tidak terlalu merefleksikan tentang apa sih uang itu, apa maknanya, dan bagaimana kepentingan atau relasi uang itu dalam kehidupan kita. Ya, saya baca beberapa artikel, ada satu artikel yang tulis tentang uang itu, bahkan dia bisa mengasingkan kita ya dari diri kita sendiri dan dari komunitas. Dia bisa mengubah kita menjadi orang yang berbeda begitu ya. Ya, ketika seseorang punya uang, artinya dia juga, uang itu benda ya rekan-rekan, tapi benda itu dia dipandang atau dipoles menjadi semacam kuasa yang mampu mentransformasi seseorang gitu ya. Jadi ya saudara lihat aja ya, misalnya kalau seseorang atau kalau kita punya uang begitu ya, kalau kita tanggal muda punya uang gitu kan, pasti ekspresi kita kan berbeda ya. Maksudnya ya, kita mungkin secara psikologis merasa kita ada cukup uang untuk bisa makan, untuk bisa nongkrong, untuk bisa jalan-jalan, begitu ya. Jadi itu terpancar dari ekspresi kita ya. Mungkin tanpa mukanya ya, raut wajahnya senyum-senyum begitu ya. Karena kita merasa ada semacam safety di sana, semacam keamanan finansial yang membuat kita tuh merasa cukup aman lah untuk beberapa minggu ke depan gitu ya, atau bahkan bisa digunakan untuk hal-hal yang mungkin kita butuhkan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya uang, ekspresi muka kita itu juga mungkin terlihat ya. Mungkin tidak semua ya, tapi mungkin beberapa orang akan sangat terlihat ya. Kalau misalnya, tentu saja bagi saudara, kalau misalnya kita nggak punya uang, misalnya kita lapar mau makan tapi nggak ada uang gitu kan, ya pasti ada ekspresi tentang itu. Jadi bisa bayangkan yang tadi dikatakan oleh Frisbee bahwa uang itu hanya semacam logam yang tidak berharga gitu ya, logam yang bukan bukan logam mulia, bahkan juga semacam kertas biasa yang kemudian dicetak dengan nilai nominal tertentu. Tapi bisa bayangkan itu punya efek semacam sihir yang bisa mengubah mood kita dalam menjalani hidup ya. Ini menarik ya. Ya mungkin kalau rekan-rekan yang tertarik untuk melihat atau menilai secara psikologis ini ada fenomena apa ya. Tapi inilah realita yang kita jumpai begitu ya. Nah, jadi melalui filsafat atau filosofi of money ini kita hendak merefleksikan apa sih sebenarnya uang itu dan bagaimana seharusnya kita menempatkan uang itu dalam kehidupan kita ya. Apakah saat ini kita diperbudak oleh uang kah atau sebaliknya kita yang menjadi tuan atas uang kita gitu ya. Nah, ini semacam refleksi untuk kita lihat permasalahan yang ada. Nah, mengapa kita perlu mempelajari isu tentang ini? Ini saya ambil dari dua buku. Ini juga saya udah tulis di dalam satu artikel saya. Jadi Benny Hodia mengatakan begini, ada sesuatu yang kuat, yang penuh intrik dan mistik dari uang. Ya. Jadi demi uang, seseorang bisa membunuh samanya, seorang anak bisa menuntut ayahnya, seorang wanita bisa menyakiti tubuhnya, seorang laki-laki bahkan bisa menjual jiwanya. Ya. Inilah mungkin alasan mengapa Tuhan Yesus itu berbicara lebih banyak tentang uang daripada hal lainnya semasa pelayanan di dunia. Jadi Benny Ho dia membuat semacam satu penelitian, Tuhan Yesus berbicara cukup banyak tentang tema tentang uang, begitu ya. Dan beberapa perumpamaan yang nanti kita baca juga misalnya di kitab-kitab Injil itu sangat merefleksikan tentang bagaimana seharusnya relasi atau pemahaman kita tentang uang dan menggunakan uang itu disampaikan berulang kali oleh Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian yang cukup tegas itu disampaikan oleh Santoso dan juga Pujaharjo ya. Jadi di dalam buku mereka itu ada dua seri. Nah, di dalam satu bagian dia mengatakan begini, gereja itu jarang memberikan pengajaran mengenai uang yang mengakibatkan jemaat kurang memahami atau mempunyai dasar kebenaran dalam hal keuangan, ya.
sehingga menyebabkan banyak di antara jemaat yang hancur hidupnya. Kurang pengajaran tersebut bisa disebabkan oleh paling tidak dua hal menurut dia ya. Yang pertama, karena memang banyak pendeta ya atau hamba Tuhan memang rendah pengajarannya tentang uang sehingga mereka seolah-olah alergi jika membicarakannya ya. Nah, kita perlu menyadari ini juga ya. Seringkali kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah tentang uang, saudara, kita perlu punya hikmat untuk bisa melihat segala sesuatu ya. Karena sangat penting pengajaran tentang uang di dalam gereja ya. Jadi kita jangan terlalu alergi dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebaliknya ya, ada semacam dia menilai ada kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pendeta akan kebenaran mengenai uang sehingga mereka tidak bisa mengajarkan. Jadi kalau yang satu, yang pertama mungkin apatis begitu ya. Ah udahlah masing-masing karena urusan uang itu sensitif, jadi udah aja kita masing-masing tidak usahlah kita mengkhotbahkan itu begitu ya. Sehingga akhirnya jemaat ya masing-masing berusaha untuk cari jalan sendiri dan mempelajari sendiri dan membuat manajemen di dalam urusan keuangannya sendiri begitu ya. Tapi di sisi lain jangan-jangan juga kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan juga punya pemahaman yang belum cukup tentang keuangan sehingga kita bingung mau memulai dari mana untuk mengajarkan. Nah, itu sebabnya ini menjadi refleksi kita juga ya. Itu sebabnya seringkali khotbah tentang keuangan itu hanya berkisar pada semacam dorongan untuk memberikan persembahan dan sebagainya ya. Tapi belum sampai menyentuh pada unsur-unsur yang lebih dalam gitu ya. Seperti bagaimana mengelola keuangan dengan prinsip-prinsip yang Alkitab begitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk mengarahkan jemaat untuk bisa terbebas dari hutang ya. Bagaimana prinsip-prinsip Alkitab mengenai hal itu. Nah, jarang sekali kita menemukan hal itu ya. Tapi saya juga mau memberikan penekanan juga pada komentar dari bagian akhir ini ya. Karena menurut saya pengajaran tentang uang memang itu salah satu tugas dari para pelayan atau hamba Tuhan terutama. Tetapi itu bukan satu-satunya begitu ya. Sehingga kita juga tidak perlu atau seperti menyalahkan hamba Tuhannya. Karena kita tahu bahwa menjadi hamba Tuhan itu kita bukan berarti kita tahu segala sesuatu begitu ya. Itu juga hal yang terlalu bisa bayangkan ini kan persoalan uang. Nanti kalau persoalan politik nanti bisa disampaikan juga oleh si politikus katakan ini kok tidak ada pengajaran politik di gereja sehingga jemaat buta politik. Nah, itu kan juga bahaya. Memangnya kita hamba Tuhan ini harus tahu segala sesuatu. Jadi maksud saya begini ya, perlu ya, misalnya dalam kasus-kasus tertentu memang seorang hamba Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menyampaikan pengajaran, terutama kalau ada case-case yang memang muncul di dalam pelayanan ya. Dan kritik dia ini memang betul. Tapi kita juga harus menyadari bahwa keterbatasan hamba Tuhan atau gereja lokal kita itu tidak mengharuskan mereka juga memaksakan semua ini untuk belajar segala sesuatu dan tahu segala sesuatu, itu juga sesuatu yang tidak memungkinkan. Nah, sebaliknya, gereja bisa memanfaatkan para ahli di bidangnya, ya jemaat yang mungkin punya keahlian, kompetensi, untuk kemudian berkolaborasi dalam pelayanan dan juga bisa mengembangkan itu ya dengan dalam mode pengajaran kah atau yang lainnya. Ini saya sekaligus untuk merefleksikan dalam pelayanan ya, kan. Tapi secara ringkas, isu ini penting. Kenapa? Karena sebagian besar, seperti yang sudah saya sampaikan, permasalahan umum jemaat ya dan saudara dan saya mungkin hari ini adalah permasalahan tentang keuangan ya. Bahkan sebagian besar ya, mungkin juga sebagian besar permasalahan kita itu juga bisa diselesaikan kalau kita memiliki keuangan yang cukup ya. Misalnya kalau sakit ya, atau kalau kita mungkin kekurangan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk misalnya sekolah, untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari, kan semua berkaitan dengan uang semua ya. Jadi bisa bayangkan kita perlu punya pemahaman yang baik tentang uang dan bagaimana mengelolanya dengan baik ya. Nah, tapi ini penting. Jadi semoga kalau misalnya kita punya waktu atau yang cukup mungkin bisa dikembangkan lebih lebih terbuka ya untuk disampaikan di jemaat ya tentang hal ini. Nah, jadi itu kenapa penting ya? Karena memang uang adalah sesuatu yang memang sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita ya. Jadi ini bukan sekedar berbicara tentang sesuatu yang tabu yang ngapain sih kita ngurusin kantong orang lain begitu. Tidak ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita berbicara tentang iman ya atau teologi ya, kita menyinggung berbagai hal ya.
secara mendasar. Dan itu salah satu unsur atau salah satu lokusnya atau objeknya yang kita sentuh juga berkaitan dengan keuangan ya. Karena saya percaya Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup menderita terus begitu ya. Artinya memang kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu hal yang mungkin dalam pergumulan, tapi saya percaya juga bahwa Tuhan juga dia adalah Bapa yang baik yang menyediakan ya setiap kebutuhan anak-anaknya ketika menjalani kehidupan di dunia ini begitu ya. Jadi dia mau juga kita juga sejahtera terutama dalam bidang keuangan gitu. Jadi ini kenapa penting? Karena uang berkaitan langsung dengan kehidupan kita dan bahkan mungkin 80% permasalahan kehidupan kita itu berkaitan langsung dengan uang gitu ya. Jadi kita perlu mempelajari hal ini dengan baik. Nah, oke, ini sebelum nanti saya masuk pada aplikasi praktis yang lebih aplikatif, kita akan refleksi 3 mas dulu ya. Jadi yang pertama itu Matius 6 ayat 24. Ini sebuah peringatan untuk kita jangan jadi hamba uang. Ya. Di teks itu berbunyi bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih kuat ya, bahkan lebih langsung ya. Di bagian akhir itu, you can serve both God and money ya. Jadi kita nggak bisa melayani Tuhan dan sekaligus juga uang, atau nggak bisa menjadi hamba dari Tuhan dan juga sekaligus hamba dari uang gitu ya. Nah, maka saudara, kita perlu berhati-hati di sini ya. Tidak ada pilihan di sana ya. Karena ketika kita mengabdikan diri kepada uang, fokus kita pasti akan tertuju pada uang, dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu akan menjadi semacam instrumen untuk mencapai uang. Ini sering sekali dan bahkan kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian besar orang percaya ya. Maksud saya begini, seringkali kita ada beberapa orang yang hanya datang beribadah, katakanlah begitu ya, datang ke gereja, tapi karena orientasinya uang ya, maka segala sesuatu itu diukur oleh uang. Cari komunitasnya atau teman-teman di gereja yang punya uang. Cari orang-orang yang bisa mengembangkan keuangannya. Gitu ya. Doanya, orientasinya uang, berkat, berkat lagi. Kalau dia tugas melayani, harus ada PK-nya. Ya, jadi kalau orang sudah punya orientasi ini, ya artinya bahwa dia menggunakan kendaraan spiritualnya atau kendaraan ibadahnya, kendaraan imannya itu sebenarnya untuk mencapai apa yang di belakang yang kadang-kadang dia tidak sadar, ya, yaitu uang, orientasi hidupnya uang. Nah, itu sebabnya rekan-rekan, sekali waktu kalau kita lihat di bagian lain ya, itu ada satu perjumpaan antara Tuhan Yesus dan pemuda yang kaya. Ya. Kita tahu kisah itu ya. Kita tahu kisah itu. Ketika si pemuda yang kaya ini, yang sukses ini datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia berkata kepada Tuhan, saya sudah melakukan semua hukum. Semua hukum, kalau kita rangkum, 10 hukum saja ya. 10 hukum Musa, hukum Taurat. Dia sudah mengatakan, dia sudah melakukan semua. Tapi Tuhan Yesus ya kemudian mengetes dia dengan cara yang agak sedikit berbeda ya. Jadi Tuhan Yesus berkata dalam bagian itu kan, kalau begitu, kalau kamu hendak sempurna, maka pergilah ya, jualah seluruh hartamu dan bagilah pada orang miskin, kemudian datang ke sini dan ikutlah aku. Ya, kita tahu bahwa kisah itu diakhiri dengan dia pulang dengan sedih karena dikatakan bahwa hartanya banyak ya. Sebenarnya penekanan di situ menunjukkan bahwa dia gagal untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan dan akal budinya. Itu kan perintah bagian bagian hukum Taurat dari 1 sampai ke 4 yang berkaitan dengan relasi dia dengan Allah atau manusia dengan Allah kan. Jadi meskipun yang pertama dia sudah dikatakan bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat, tetapi ternyata hati dia masih terpaut bukan pada Allah, tapi pada uang. Artinya dia belum benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Masih ada ilah lain, yaitu Mammon. Gitu ya. Nah, jadi kita perlu berhati-hati di sini. Ya. Jadi
ini seringkali muncul dan menjadi peringatan penting tentang bagaimana seharusnya kehidupan umat Tuhan itu benar-benar merujuk pada mengabdi pada Allah saja. Nah, itu sebabnya di bagian lain Tuhan Yesus merangkum 613 hukum yang biasanya dirangkum oleh para nabi, para rabi itu ya, hukum-hukum Taurat itu hanya kan dalam dua hukum kan. Hukum pertama kasihilah Allah dan hukum kedua kasihilah manusia. Tapi menariknya yang pertama itu Tuhan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, ya. Terus dilanjutkan dengan satu frasa penting pada teks itu ya. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Ya. Seorang teolog, Arsis Sproul, dia mengatakan begini, kalau misalnya hukum mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dan akal budi kita adalah yang pertama, maka rekan-rekan, kalau kita gagal untuk mengasihi dia, maka hukum pertama itu juga tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Ya, nah jadi itu sebabnya mengasihi Allah atau menjadi hamba Allah, ya, itu bukan sekedar ucapan atau sesuatu yang gampang ya. Ini melibatkan keseluruhan ya, kesadaran kita dan komitmen kita untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ini bukan main-main ya. Ini sebuah hal yang memang harus benar-benar kita yakin betul-betul dalam kehidupan kita, bahkan menguji apakah kita selama ini mengikut Tuhan, melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, apa orientasi kita, begitu ya, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, atau ada motif-motif lain di baliknya. Nah, kita perlu berhati-hati di sini. Kemudian yang kedua, mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Ini sesuatu yang sudah umum, rekan-rekan ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Filipi 4 ayat 11 juga merefleksikan hal yang sama ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Menarik kan? Untuk bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang kita terima, itu perlu pembelajaran setiap hari ya. Paulus menerangkan bahwa dia belajar ya, mencukupkan diri, belajar. Artinya ini mencukupkan diri itu bukan sesuatu yang instan kita dapat. Kita bertobat gitu ya, kita langsung sempurna, dapat mencukupkan diri dalam segala hal atau dapat mengendalikan diri. Tidak ya. Artinya ini sesuatu yang dicapai dengan pembelajaran hari lepas hari, sedikit demi sedikit, terus menerus ya. Jadi bagaimana kita mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Rekan-rekan saya, kalau kita baca prinsip tentang financial freedom ya, itu kan sebuah prinsip yang ya pengelolaan keuangan yang selesai dengan investasi, dan juga sehingga di satu momen atau satu titik kita tidak lagi bergantung pada katakanlah gaji ya, karena segala sesuatu itu sudah terpenuhi dengan baik dan regulasi keuangan itu sudah stabil begitu katakanlah. Tapi rekan-rekan, hal itu tidak akan mungkin bisa tercapai kalau kita ya tidak pernah bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan ya. Financial freedom itu kan satu apa ya, satu tujuan akhir yang sudah dicapai kan. Tapi untuk sampai ke sana ya, itu saya percaya bahwa semua harus dimulai dengan bagaimana tahu mencukupkan diri dan mengendalikan diri ya. Karena kalau orang tidak bisa mencukupkan diri dengan berkat Tuhan dan bisa mengendalikan dirinya, hatinya, matanya dari keinginan, itu nggak akan mungkin bisa sampai pada financial freedom. Jadi meskipun teori ekonomi atau gagasan-gagasan finansial yang dibangun dalam teori-teori yang baik yang dipraktekkan secara umum, rekan-rekan, firman Tuhan memberikan satu dasar bagi kita, yaitu mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang diberikan. Ya. Dan ini perlu pembelajaran setiap hari. Karena kalau kita tidak bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, maka ya kita tidak akan mungkin merasa puas dengan apapun ya. Mau gaji berapapun, kita tidak akan bisa puas ya. Pasti akan kurang terus begitu. Nah, tentu saja rekan-rekan, harga yang paling mahal itu adalah keinginan ya. Artinya berapapun gaji kita itu tidak akan bisa memuaskan atau tidak akan bisa membayar semua keinginan yang timbul dalam hati kita. Maka satu-satunya jalan yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada atau berkat Tuhan ya. Jadi merasa cukup atau mencukupkan diri itu sesuatu yang harus dan wajib kita pelajari dan latih
dalam hidup kita setiap hari. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Ini sebenarnya dua koin yang sama ya, di dalam satu mata uang dengan yang tadi ya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada itu di sebelahnya harus dibarengi dengan mengucap syukur ya. Karena untuk mencukupkan diri kita harus menyadari bahwa ini bagian dari berkat Tuhan yang harus kita syukuri gitu ya. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan bagi kita ya, itu harus disertai dengan rasa syukur ya. Kalau saudara gaji masih UMR ya bersyukur ya, berusaha mencukupkan diri dengan gaji itu ya. Jangan paksakan untuk bisa bergaya seperti mereka atau teman-teman yang lain ya, atau mungkin sahabat saudara yang mungkin punya punya gaji yang lebih tinggi sedikit begitu. Itu sangat berbahaya sekali ya. Saudara sementara berusaha untuk memanjat tebing begitu ya, dengan perlengkapan yang mungkin dengan memanjat tebing dengan tali jumuran gitu ya, itu seperti membahayakan diri kita sendiri ya. Lambat laun itu akan sangat bahaya dan kita pasti akan terjatuh. Dan seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita ya itu tadi ya, terlalu memaksakan diri, kurang bersyukur dan tidak bisa mengendalikan diri atau mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu sangat berbahaya. Ini kita perlu berhati-hati sekali dengan hutang ya, karena saya kira dari tadi saya refleksikan, ya, karena kurangnya mengucap syukur dan tidak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, seringkali kan salah satu jalan keluar untuk mencukupkan keinginan kita adalah kan berhutang yang paling instan kan. Nah itu sebabnya rekan-rekan ini sangat bahaya sekali. Berhutang itu seperti kita menambah satu beban dalam perjalanan hidup kita, ya. Yang tadinya kalau gambarkanlah, misalnya kita berjalan misalnya sekarang bebannya tuh cuma 1 kilo ya, karena kita ya hanya bawa satu kresek ya, satu kresek pergumulan, yaitu pergumulan makan minum gitu ya sehari-hari kan mungkin 1 kilo kresek. Tapi ketika kita punya keinginan yang lebih besar, tapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup, artinya kan kita akan mengutang. Dengan mengutang, kita menambah beban hidup kita yang tadinya satu kresek, sekarang kita menggenggam satu karung ya, katakanlah 50 kilo. Ya. Nah, itu perlu diperhitungkan dengan baik ya. Jadi sehingga mungkin ya tidak ada larangan juga untuk saudara mau berhutang ya. Cuman maksudnya kita perlu punya perhitungan yang cukup sehingga kita tidak terjebak dan nanti menjadi persoalan yang membebani kita ya. Dan bahkan kan sekarang sangat bahaya sekali ya, pinjol-pinjol dan segala macam itu waduh mengerikan sekali ya. Jadi mengucap syukur atas berkat Tuhan itu salah satu hal yang ditekankan untuk bagaimana kita mengelola keuangan ya. Nah, oke. Kita lihat secara singkat dulu perspektif dari perjanjian lama tentang uang ya. Jadi kata kesef ya, itu berarti perak. Nah, ini seperti semacam potongan-potongan logam seperti ini yang biasa digunakan sebagai alat transaksional ya untuk pertukaran mata uang pada zaman perjanjian lama dari abad keempat, ketiga ya sampai ke-7 sebelum Masehi itu ya. Kemudian perak adalah alat pembayaran dominan meskipun bukan satu-satunya. Jadi istilah kesef ini juga menjadi istilah modern untuk uang ya. Jadi ini semacam perkembangan istilah yang nanti kemudian menjadi alat transaksional yang sampai zaman ini digunakan. Kemudian sikal berasal dari kata shekel yang berarti berat. Ya, satu sikal setara dengan satu tetradrachma ya, atau upah 4 hari kerja 4 dinar ya. Ini ada di dalam perjanjian baru juga. Sikal adalah nama satuan mata uang di Israel modern. Jadi istilah ini juga sampai sekarang digunakan ya. Nah, penggunaan awal uang pertama kali disebutkan pada masa Abraham ya, 400 sikal perak. Pada masa itu berbentuk potongan atau bongkahan logam, bukan koin. Jadi seperti yang saya gambar di sebelah itu ya. Jadi alat transaksional uang pada zaman itu tuh masih dalam berbentuk seperti itu ya. Kemudian dalam perjanjian baru, perak sebagai mata uang utama disebut kesef Ibrani atau argirion ya Yunani, digunakan untuk perdagangan, pajak, dan persembahan dalam bentuk koin. Nah, ini sudah mulai lebih maju ya. Jenis-jenis koin perak seperti strata sikal ya, tiron sekel, koin 4 drachma ya, dan juga 30 keping perak yang Yudas ya, yang itu
model-model pengembangan yang kemudian menjadi alat transaksi untuk kebutuhan perekonomian mereka ya. Kemungkinan sikaltiran untuk transaksi bait suci. Nah, nah ini ada perbedaan rekan-rekan. Koin khas Yahudi, lepton atau pruta, koin tembaga kecil bergambar simbol pertanian ya. Digunakan untuk menghindari gambar berhala sesuai 10 hukum ya. Contoh persembahan janda miskin di Matius 12:42. Sementara mata uang Romawi itu upah harian pekerja bergambar kaisar. Nah, ini seperti ini ya. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat ini ada perbedaan di antara bentuk koinnya ya. Kalau yang di bawah ini kan yang Ibrani ini yang paling bawah itu Ibrani modern atau yang sekarang ya. Yang kedua ini itu sekitar saya kurang pasti ininya ya. Tapi dia mungkin sekitar abad-abad kedua Masehi ya. Itu model-model uang seperti itu ya, logam perak begitu yang dibuat. Tapi menariknya kalau kita lihat di situ gambarnya tuh dia menghindari pola-pola seperti orang Romawi itu ya, yang gambar kaisar. Kenapa? Karena mereka menghindari pemujaan kaisar begitu ya di dalam uang begitu. Sehingga mereka menggunakan simbol-simbol pertanian seperti itu ya. Simbol-simbol pertanian, kembang-kembang gandum dan sebagainya itu sebagai simbol-simbol yang mereka gunakan untuk mau membedakan karakter dari uang dari orang Israel yang sekaligus menghindari penyembahan berhala begitu ya. Karena bagi mereka uang koin yang ada gambar kaisar itu bukan sekedar uang saja, tapi itu juga berkaitan dengan refleksi iman. Artinya kalau misalnya mereka terima koin itu, mereka secara tidak langsung seperti mengkonfirmasi posisi mereka tentang penyembahan terhadap kaisar. Itu yang dihindari. Nah, itu sebabnya kan waktu ada perdebatan antara Tuhan Yesus dan orang Farisi kan, yang mereka kasih gambar koin kaisar itu ya, terus mereka mengatakan persembahan itu boleh diberikan persembahan kepada kaisar atau tidak. Itu kan sebenarnya koin itu tuh sebenarnya menunjukkan kaisar bukan sekedar pertanyaan biasa, itu pertanyaan jebakan yang cukup sulit ya. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus bilang harus diberikan kepada kaisar, itu bukan sekedar memberikan persembahan biasa seperti upeti pajak, tapi itu sekaligus juga secara tidak langsung mau mengatakan bahwa kita juga secara teologis menyembah kaisar sebagai Allah begitu. Jadi itu pertanyaan yang cukup krusial begitu ya. Itu dalam konteks lain ya. Tapi ini kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kita lanjut. Jadi pemahaman umum sekarang kita refleksikan lebih aplikatif ya. Jadi ya pandangan umum tentang uang kita sudah tahu yaitu adalah alat pengganti transaksi ya yang digunakan untuk transaksi biasa dalam kehidupan kita ya. Nah, literasi keuangan itu penting kan ya. Banyak orang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi karena kurang pemahaman tentang literasi keuangan. Uang seringkali dianggap sebagai tujuan akhir dan pandangan ini berfokus pada kepuasan pribadi. Jadi, kalaupun kita punya pemahaman yang baik di dalam sisi katakanlah ekonomi dan akuntansi boleh ya. Tapi penting untuk kita merefleksikan tentang makna teologis dari uang. Nah, ini yang seringkali tidak semua kita punya ya. Termasuk rekan-rekan yang mungkin basic kuliahnya itu ekonomi dan mungkin akuntansi yang berkaitan secara langsung dengan bagaimana literasi keuangan dan juga manajemen keuangan ya. Nah, tapi secara filosofikal atau teologisnya ya itu seringkali tidak terrefleksi dengan baik ya. Sehingga uang itu selalu dipandang sebagai milik pribadi ya. Artinya ini ya pencapaian-pencapaian kita dalam kerjaan dan upah kerja kita sehingga itu tidak ada kaitan langsung dengan Tuhan gitu ya atau pertanggungjawaban kita dengan Tuhan. Nah, itu seringkali pemahaman itu yang kalau itu tidak dikelirkan atau tidak dibaharui, maka kita akan menganggap bahwa pertanggungjawaban kita ya hanya terhadap diri sendiri saja ya. Misalnya kan contoh yang paling konkret itu misalnya ya kadang-kadang kalau misalnya anak-anak yang ABG-ABG yang lagi baru-baru berusaha baru mau ngisap-ngisap rokok begitu kan, katakan kan suka ditegur katakanlah kamu kok masih kecil udah ngerokok gitu ya. Ya seringkali kan jawabannya kan nyeleneh gitu ya, uang-uang saya itu ngapain ikut campur gitu kan. Nah seringkali tanpa disadari kita mungkin tidak berpikir, tapi secara refleks tuh ada timbul hal-hal semacam itu. Jadi kita menyangka bahwa
segala sesuatu yang kita peroleh dari gaji kita, yaitu kan adalah upah kerja kita, begitu kan, tidak ada kaitan langsung dengan Tuhan, begitu ya, sehingga tidak perlu harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan dan sebagainya, ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita menggunakan itu ya dengan cara yang ya untuk menyenangkan, untuk memuaskan, ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kita semua, begitu ya. Nah, jadi ini yang mau saya katakan, cara pandang atau refleksi yang mendalam tentang uang itu dapat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan atau kita menggunakan uang kita, begitu ya. Jadi meskipun literasi keuangan itu penting, tapi harus sampai juga pada pemahaman teologis yang tepat tentang itu, sehingga kita bisa mampu mengelola itu baik dalam prinsip-prinsip manajemen, tapi sekaligus juga dibarengi dengan prinsip-prinsip alkitabiah yang benar, gitu ya. Nah, pandangan sekuler, uang tuh dianggap sebagai hasil usaha individu, ya, dan pajak itu seringkali dianggap sebagai semacam perampokan karena kita merasa, kok saya udah kerja setengah mati, kok ini pajak-pajak gitu ya, dengan saya enaknya bikin aturan gitu. Kadang-kadang kan kritik kita kan itu kan, terus kemudian mengambil sebagian besar dari pendapatan kita ya. Nah, sekarang kan juga lebih mengerikan lagi, udah kita mau bayar pajak tapi beberapa kali ya dipersulit begitu kan. Ya, beberapa kritik yang diberikan kan, kita mau bayar aja susah begitu kan. Ya, itu hal lain lah ya. Tapi seringkali itu ada semacam pandangan-pandangan demikian. Jadi ini pandangan umum tentang uang. Nah, itu sebabnya saya katakan kalau misalnya kita hanya berpatokan pada pandangan sekuler, ya kita tidak punya refleksi teologisnya, kita akan sampai uang itu bisa berakhir dengan ya usaha untuk menyenangkan diri, memuaskan keinginan dan sebagainya ya. Tidak ada pertanggungjawaban yang secara langsung kita lakukan pada Tuhan. Maka kita perlu untuk melihat pemahaman teologisnya. Nah, ini bagian teologisnya. Pertama, pandangan Alkitab. Alkitab memberikan peringatan dan konsep yang berbeda mengenai uang. Ya. Terdapat banyak ayat yang membahas keuangan, menunjukkan bahwa uang dan harta adalah berkat dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Artinya, pengelolaan itu merupakan kelanjutan dari pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan baik, ya. Nah, jadi seringkali yang menjadi miss juga dalam kehidupan orang percaya, kita meminta berkat ya, terus menerus ya berdoa mengharapkan berkat, tapi kita lupa untuk mempertanggungjawabkan atau untuk mengelola berkat itu dengan baik. Nah, jadi ini yang juga harus kita refleksikan dan ubah dalam perspektif kita. Meminta berkat harus juga meminta hikmat untuk bagaimana mengelola berkat. Sekali lagi ya, meminta berkat harus juga dibarengi dengan meminta hikmat untuk mengelola berkat dengan baik ya. Karena Tuhan tidak mungkin mempercayakan sesuatu yang besar kalau kita tidak bisa menjadi pengelola yang baik. Ya, ingat 5 talenta yang Tuhan berikan perumpamaan kepada 5 hamba itu, ya, mereka yang dipercayakan dan mengembangkan apa yang dipercayakan akan ditambahkan lebih. Ya, artinya berkat yang diberikan Tuhan harus dibarengi dengan manajemen atau manajerial yang baik juga untuk mengelola dan mengembangkan. Ya, dengan demikian, ya berkat Tuhan semakin dipercaya atau hal-hal yang besar dipercayakan lebih lagi. Ya. Nah, kepemilikan dan tanggung jawab ini sudah disinggung barusan. Kepemilikan uang dan harta adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Uang bukan hanya milik pribadi, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Uang harus digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan untuk kemuliaan Allah. Uang bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan Allah. Jadi tujuan kita ya bukan uang. Ya. Kalau tujuan uang berarti yang tadi kita bisa celaka karena kita bisa mengorbankan Allah dan bahkan segala macam cara pun kita gunakan untuk bisa mendapatkan uang. Itu mengerikan sekali ya. Kalau sudah begitu pasti ada prinsip-prinsip moral yang kita langgar ya, karena tujuan kita atau uang sudah membutakan mata kita ya, atau nurani dan moral kita. Itu sangat bahaya. Nah, perumpamaan dan ajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang talenta, uang dianggap sebagai amanah, sesuatu yang dipercayakan dari Tuhan yang harus dikelola dengan baik. Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya fokus pada hal harta surgawi dan penggunaan uang untuk tujuan yang rohani. Artinya, segala suatu pengelolaan kita itu harus berkaitan dengan unsur teologis ya. Artinya kita menerima uang atau menerima berkat dari Tuhan ya, itu dikelola dengan baik, dengan tujuan yang baik ya.
pembelian, misalnya kita membeli hal-hal yang memang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan, ya kalau misalnya itu juga ada hal-hal yang memang kita punya keuangan yang cukup dan memungkinkan untuk mungkin sekali-kali mau cari liburan hal-hal yang menyenangkan, ya boleh saja ya, tapi segala sesuatu tuh harus dari metodenya, dari caranya, kemudian dari mendapatnya, caranya, dan juga nanti mengaplikasikannya, itu semua tuh harus benar gitu ya. Tidak boleh ada intrik-intrik di sana atau ada manipulasi-manipulasi di sana yang tidak sesuai dengan kebenaran gitu ya. Jadi itu semua harus diperhatikan. Nah, ini pemahaman Alkitab tentang uang. Artinya uang adalah sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita, yang harus ya kita pertanggungjawabkan dan dikelola dengan baik untuk kebutuhan kita dan untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Jadi secara ringkas ya, pemahaman umum tentang uang itu cenderung pragmatis ya, dan berorientasi pada kepentingan pribadi. Pragmatis itu artinya hal-hal yang hanya berkaitan dengan misalnya kebutuhan-kebutuhan kita dan sebagainya. Jadi hanya sebatas itu dan kepentingan kita ya. Sedangkan dalam pemahaman Alkitab ya menekankan tanggung jawab, pengelolaan yang baik, dan tujuan rohani dalam penggunaannya ya. Jadi ada hal yang lebih besar yang kita harus sadari di sana. Nah, prinsip-prinsip Alkitab tentang uang mengajak umat Tuhan untuk melihat uang sebagai alat yang harus digunakan untuk kemuliaan Allah dan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pengelola berkatnya. Jadi kita harus lihat bahwa uang itu sesuatu yang memang diberikan oleh Allah atau diberkati oleh Allah, tapi juga harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan ya kepada Allah. Nah, kita lihat permasalahan-permasalahan tentang uang. Nah, rekan-rekan, yang pertama itu konsep teologis yang keliru. Mau nggak mau ya, kita akan berhadapan dengan permasalahan teologis ya. Jadi di dalam konsep teologis itu ada beberapa yang menekankan teologi salib atau kemiskinan sehingga mereka tuh agak alergi untuk berbicara tentang uang gitu ya. Jadi udah aja kita teologi salib, teologi kemiskinan gitu ya, sehingga kita nggak usah berbicara atau sharing tentang uang itu nggak usah lah. Ya. Ini agak berbahaya ya, sangat berbahaya karena kita tidak bisa mengelola uang dengan baik atau memandang uang sebagai anugerah Allah atau berkat Tuhan, dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik nanti kalau kita hanya memandang penderitaan itu sebagai bagian yang harus kita hidupi ya. Bahkan kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan karena kan kita misalnya menganggap bahwa karena kehidupan Kristen itu harus menderita, jadi kita nggak usah makan makanan yang katakanlah yang enak-enak begitu ya, udah aja kita hidup menderita. Padahal Tuhan memberikan banyak hal yang memang bisa kita nikmati begitu ya, dan memang sesuai dengan porsi kita begitu. Nah, itu juga teologi yang kurang sehat. Nah, tapi di sisi lain ada ekstrim yang lain, yaitu teologi kemakmuran. Ini kan mengerikan juga. Kalau yang tadi teologi kemiskinan, ya, kalau ini teologi kemakmuran. Yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Yang ini mengerikan lagi. Ya, kalau ikut Tuhan harus diberkati ya. Kalau nggak diberkati, berarti kamu tidak punya iman. Ini kan mengerikan ya. Sadis sekali nih. Jadi ikut Tuhan tuh harus ya nanti ada semacam itu tuh klaim-klaim janji iman tuh. Kalau tabur sekian, nanti kamu tuai sekian, berapa kali lipat? 30, 60, 100. Waduh, mengerikan sekali, kita seperti tanam saham dengan Tuhan. Ya, itu teologi yang sangat berbahaya dan sangat keliru ya. Jadi kalau nanti jemaat tidak diberkati atau sakit-sakitan terus, berarti dia imannya kurang kuat. Itu kan jadi langsung ada semacam justifikasi yang ya yang mengerikan begitu ya. Nah, tapi yang tepat yaitu kita harus berada pada pemahaman teologi yang jalan tengah. Artinya kita melihat kehidupan atau melihat perjalanan iman umat Tuhan itu dalam kerangka berkat Tuhan dan kecukupan pemeliharaan Allah, itu providensi Allah yang cukup, yang dapat mampu memelihara kita ya dalam setiap kondisi dan keadaan, sehingga sebagai Bapa yang baik dia pasti akan mencukupkan ya kebutuhan-kebutuhan kita ya, sehingga ya firman Tuhan katakan kan uh, orang percaya itu tidak meminta-minta roti anak cucunya begitu, artinya pemenuhan itu merupakan janji Allah begitu ya. Tetapi di sisi lain juga kita juga harus punya tanggung jawab untuk menjadi pengelola yang
baik ya dari berkat Tuhan ya. Seperti tadi ya, gambaran dari 5 talenta itu. Nah, mari kita lihat penyebab dari krisis finansial atau krisis keuangan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau sisi eksternalnya itu konteks sosial ya. Misalnya ada krisis ekonomi misalnya waktu 97-98 itu ya sampai 2000-an itu ya. Itu kan waduh sangat luar biasa karena ada terjadi krisis global katakanlah misalnya ya juga ketika Amerika mulai menaikkan persentase ininya ya ekspor impornya itu wah itu juga kan terkena dampak secara global atau juga nanti misalnya perang bencana alam gitu ya penindasan ya keserakahan nah ini hal-hal yang bisa membuat terjadi krisis ya atau seringkali juga karena kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak tertentu ya misalnya yang beberapa waktu lalu pabriknya ditutup di mana itu ya mereka demo kemudian pabriknya ditutup mereka menderita juga itu kan sebenarnya kurang berhikmat ya artinya kan disitulah dapur mereka begitu kan bukannya ya memberikan aspirasi yang baik yang mendukung perkembangan ya lihat dulu masalah secara apa komprehensif begitu ya seringkali kan jangan-jangan ada beberapa anak Tuhan juga yang ikut-ikutan di situ akhirnya kan menjadi dampak gitu kan. Nah, jadi perlu ya pemahaman yang komprehensif untuk melihat. Nah, juga sistem ekonomi yang seringkali ya tidak stabil dan sebagainya. Nah, ini hal-hal eksternal yang bisa juga menjadi penyebab dari krisis finansial atau krisis yang menimpa kita, katakanlah begitu ya. Nah, tapi yang mau saya tekankan seringkali ya kalau dari penyebab eksternal kan kita nggak bisa disangka-sangka begitu kan, karena ini juga bagian dari ada unsur lain atau unsur eksternal atau orang lain atau pihak lain atau mungkin ada situasi tertentu yang memang kita tidak bisa hindari begitu ya. Tapi yang paling krusial adalah penyebab internal dari krisis kita sendiri yang kita buat ya. Seperti misalnya kemalasan ya. Ini udah malas, boros lagi. Atau konsumerisme ya. Oh, nggak bisa nahan diri gitu ketika melihat misalnya handphone model baru gitu ya atau apa ya baju model baru ya dan sebagainya. Waduh itu bahaya sekali ya. Kegagalan manajemen keuangan, nggak punya perencanaan atau setidaknya tuh buat ya catatan-catatan kecil tentang uang masuk uang keluar ya. Kira-kira ada yang nggak kayak begitu ya atau kita. Nah ini seringkali menjadi problem gitu ya. Saya seringkali merenungkan begini rekan-rekan. Seringkali tuh ada apa ya semacam slogan-slogan tentang hidup oleh iman saja begitu. Tapi hidup oleh iman itu kan bukan berarti kita hidup dengan tanpa perencanaan dan manajemen yang baik begitu kan. Jadi bisa bayangkan kalau ya seringkali jangan-jangan ada beberapa orang yang ya kadang-kadang punya punya kecenderungan konsumerisme. Terus kemudian dia menggunakan label hidup oleh iman itu sebagai apa ya semacam semacam alasan untuk apa menyenangkan dirinya dan membenarkan tindakannya gitu kan sudah nanti Tuhan cukupkan ya kesusahan hari ini ya atau bahkan mungkin kesenangan hari ini begitu kan cukup untuk hari nanti kesenangan besok nanti Tuhan sediakan lagi ini kan mengerikan ya padahal dia tidak tahu kalau setiap konsekuensi itu ya tentu saja kalau kamu nggak kerja ya terus kemudian kerjanya itu cuman ya santai-santai nongkrong-nongkrong belanja-belanja memangnya ya duit siapa yang kamu pakai begitu ya. Kita perlu ingat bahwa tidak pernah ada makan siang gratis ya. Maksudnya kartu kredit pun pinjol pun ya, waduh itu kan kalau ngasih iklannya tuh kan manis-manis ya. Tapi ingat ya, tidak ada makan siang gratis, tidak ada sesuatu yang gratis, yang enak di dunia ini tanpa ada satu konsekuensi yang harus kita bayar ya. Maka kalau kita nggak bisa mengendalikan atau nggak bisa menguasai diri di hal-hal ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, kurangnya literasi, tidak ada usaha untuk belajar manajemen sederhana saja untuk mengelola keuangan itu cukup kesalahan juga ya. Juga kesalahan kelola uang pribadi atau misalnya tertipu ya, keinginan untuk menjadi kaya secara instan ya, yang seringkali dan sudah bermakan berbagai macam korbannya itu apa? Ikut ya itu ya yang
beberapa waktu lalu tren apa trending itu ya, trading ya, ikut hal-hal demikian yang saya kira udah aja lah ya, kita kerja benar-benar ya, kelola duit dengan benar-benar, udah nggak usah yang instan-instan ya. Kan prinsip tidak ada makan makan siang gratis itu kan sesuatu yang harus benar-benar kita ingat ya. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang tidak kerja ya jangan makan. Artinya kan prinsip tentang usaha kerja keras itu mendahului berkat Tuhan ya. Artinya tidak ada kekayaan yang datang secara instan begitu, atau berkat Tuhan yang datang secara instan ya. Kecuali kalau Tuhan memang mau memberkati seseorang ya. Tapi itu pun seringkali mungkin ya seumur hidup itu mungkin cuma satu kali begitu, tiba-tiba ada berkat yang itu pun karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan mendasak yang memang Tuhan perhitungkan secara khusus begitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat ya cukup berbahaya dan punya potensi untuk menipu kita, udahlah ya, tidak perlu harus mengambil risiko untuk hal-hal demikian gitu ya. Nah, jadi ini beberapa bahaya permasalahan yang benar-benar harus diperhatikan baik-baik. Nah, oke, kita masuk di bagaimana kita manajemen sekarang ya. Nah, dalam manajemen keuangan pribadi penting untuk memperhatikan kebutuhan pribadi, keinginan dan tabungan atau investasi ya. Nah, ini Elizabeth Warren dia memberikan porsi 50-30-20. Artinya 50% dari katakanlah gaji ya, itu untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk keinginan-keinginan tertentu ya, atau saudara ada perencanaan tertentu untuk membeli sesuatu gitu ya, atau keinginan-keinginan atau kebutuhan yang mendadak, misalnya ada katakanlah tiba-tiba bulan depan handphone rusak ya, ya itu bisa diprioritaskan untuk hal itu mungkin. Terus kemudian ada 20% ditabung ya, jadi dari 100% itu ada presentasi yang kemudian dibagi begitu ya di dalam setiap pendapatan. Nah, ini memang prinsip-prinsip sekuler ya, dan tentu saja kalau kita bawa dalam konteks iman Kristen ya, misalnya kebutuhan 50% itu atau bisa di 30% itu tentu saja ada persembahan di sana ya, perpuluhan dan juga persembahan khusus ya. Nah, itu nanti bisa diatur. Atau juga Jim Rohn katakanlah dia membagi 10 10 10 70. 10 persembahan untuk kegiatan amal, 10% tabungan, 10% investasi, dan 10% lagi kebutuhan ya. Nah, ini sebenarnya beberapa tips saja yang saudara bisa gunakan ya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya. Dan saya kira memang harus mulai dengan ya setidaknya kita punya konsep dasar begitu ya, bagaimana kita mulai untuk mengatur manajemen keuangan kita ya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita mulai memproses uh, keuangan kita? Nah, ini saya ambil dari siapa Alexander ya. Jadi pertama mendefinisikan tujuan dulu ya, menentukan tujuan keuangan yang ingin dicapai seperti membeli rumah, menabung dan sebagainya. Tentukan dulu tujuannya apa. Memeriksa kondisi keuangan saat ini, periksa keuangan kita, bagaimana pendapatan, pengeluaran, ada asetnya, ada utang nggak ya, cek semua. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, kumpulkan informasi yang diperlukan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau mau beli sesuatu, perhatikan, kumpul informasi ya, pilih-pilih kira-kira mana yang sesuai dengan budget ya. Kalau belum sesuai ya jangan dipaksakan ya. Mungkin ditunda dulu gitu kalau nggak urgent ya. Membuat rencana keuangan, menyusun rencana keuangan, mencakup langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan ya. Melaksanakan rencana keuangan dan juga mereview, jangan lupa kembali secara periodik ya. Mungkin kalau per bulan ya, kalau kita sudah belanja sesuatu ya buat review akhir bulan gitu ya. Kira-kira ada sisa nggak atau ada utang nggak, nah, bagaimana menyelesaikannya atau bagaimana kemudian menyisikan uang lebih. Itu beberapa proses. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya hutang ya. Nah, ini ada hal menarik dan penting juga yang perlu saya sampaikan di sini ya. Nah, penekanan penting saya harus katakan kan, perubahan pikiran dan pertobatan itu tidak cukup ya. Jadi kalau misalnya orang punya masalah tentang hutang,
pertobatan dan konseling itu penting, ya. Tapi itu tidak cukup. Maka dia harus melanjutkan dengan bagaimana melatih dirinya untuk membuat manajemen keuangan yang sehat, ya, yang diperlukan untuk mengatasi krisis finansialnya. Jadi tidak cukup untuk pertobatan saja, dan ya seringkali kan kalau lagi didoakan ya nangis-nangis ya kadang sampai ya mungkin bercucuran air mata begitu. Tapi itu tidak cukup, ya. Harus punya komitmen untuk melangkah dan membuat manajemen yang baik, ya. Hanya dengan demikian uh, perlahan-lahan bisa mengatasi krisis yang ada, ya. Nah, beberapa saran praktis dari Armending. Yang pertama itu sadar bahwa uang adalah titipan Allah yang perlu dikelola dengan bertanggung jawab. Artinya manajemen sangat perlu. Kenali perangkap konsumsi yang mencolok. Artinya di mana tempat-tempat yang seringkali menjadi bahaya tanda kutip untuk pengeluaran kita, nah, itu harus berhati-hati sekali. Hidup sesuai kemampuan, ya. Kalau pendapatan 1 juta ya jangan belanja 2 juta gitu kan, bahaya, ya. Teliti pengeluaran, ya, buat apa prioritas mana yang penting dan mana kurang penting dan mana yang sama sekali tidak penting gitu, ya. Buat program penghematan, kalau ada yang harus dihemat, hemat begitu, ya. Waspada terhadap pembelian yang didorong oleh emosi. Nah, ini yang tadi konsumerisme itu kan, konsumerisme kan emosi, ya. Sesuatu yang karena keinginan saja, ya, keinginan mata yang sudah tidak bisa ditahan, akhirnya beli semua, tapi setelah di rumah ya nggak dipakai juga. Misalnya beli baju sampai 10-20, tapi yang dipakai baju yang lama juga dan itu juga terus, ya. Yang barunya dibeli disimpan di lemari, ya. Nah, jangan melalaikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi persembahan jangan lupa. Nah, yang saran praktis kedua, penganggaran yang baik. Buat anggaran, sekali lagi ini juga berkaitan dengan manajemen, ya. Pencatatan keuangan yang secara disiplin, mulai melatih diri untuk membuat catatan secara disiplin, memahami substansi kebutuhan pembelanjaan. Ini sama dengan pembelian atau kita membuat prioritas begitu, ya, kebutuhan yang harus dibelanjakan dan tidak begitu, ya. Waspada terhadap bahaya utang, ya. Sekali lagi, pinjaman online itu sangat bahaya sekali, ya. Dan waspada terhadap investasi bodong, ya. Sekali lagi, ya, meskipun sudah tidak terlalu tren lagi, tapi seringkali ada juga, ya, beberapa orang yang tergoda. Nah, kita sampai pada penutupnya, kan? Penutupnya, yang pertama, pemahaman yang benar mengenai uang haruslah dimulai dari pemahaman yang alkitabiah. Dengan pemahaman yang pemahaman Alkitab, kita didorong untuk mampu mengelola berkat Allah secara bertanggung jawab, ya. Kedua, implementasi dari tanggung jawab pengelolaan uang sebagai berkat Allah adalah dengan dimulai dengan menetapkan prinsip manajemen keuangan pribadi yang sehat, ya. Jadi kita nggak cukup hanya bilang atau memahami tentang uang itu adalah berkat Allah dan karena itu berkat Tuhan, jadi kita harus bertanggung jawab. Nggak bisa hanya sampai pada pemahaman kita saja, tapi harus sampai pada implementasi yang nyata, yaitu dengan membuat atau menerapkan manajemen keuangan yang sehat, ya. Maka mulailah, rekan-rekan, kalau kita belum memulai, mari mulai dengan mulai menghitung lah, misalnya pendapatan kita bulan ini tuh berapa, coba kita mulai menghitung dengan tadi ada beberapa prinsip yang saya kasih itu, ya, 50-30-20 kah, atau yang 10-10-10-70 kah, ya, atau saudara punya model yang lain juga boleh. Yang penting cobalah buat manajemen yang sederhana buat kelola uang pribadi kita dulu. Dan yang ketiga, dalam mengatasi hutang, pertobatan saja tidak cukup, ya. Perlu langkah konkret dengan memulai menata manajemen keuangan pribadi, melakukan monitoring setiap bulan dan waspada terhadap konsumerisme, pinjol, ya, dan juga investasi bodong. Nah, kalau dengan demikian, saudara, saya berharap materi singkat ini bisa sedikit merefreshing kita tentang bagaimana kita membangun teologi yang benar tentang uang, ya. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Saya kembali kepada Susan. Semoga rekan-rekan nggak tidur, ya. Oh, enggak kayaknya mah. Soalnya uang adalah materi yang menarik. Oke. Uang tidak bisa bikin bahagia, tapi tanpa uang kita tidak bahagia. Oh, Jadi memang, Wow. memang sulit ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain? Silakan. Aku mau nanya, Ci. Siap, silakan Kamel.
Tadi kan di situ tuh ada pengelolaan uang ya. Maksudnya kita harus mengelola titipan lah, istilahnya uang kan titipan dari Tuhan ya. Meskipun misal kita dapatinnya dengan bekerja. Nah, terus yang saya mau tanyain soal pengelolaan uang itu adalah tentang investasi, guys. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau apalah ya, bahwa investasi yang kita lakukan itu tepat, benar, dan sesuai dengan firman. Karena kan ketika misal kita mau invest nih ke apalah, mau kripto kah atau apa gitu ya, kita kan ataupun yang lainnya kita kan nggak tahu ya si uang itu tuh sebenarnya nanti dipakai buat diinvestasikan di mana. Aku nggak ngerti juga gimana prinsipnya, saya belum pernah sih. Nah, bagaimana cara kita tuh menginvestasikan dengan benar itu? Itu aja, Ci. Dulu, itu dulu. Siap. Oke, Kak Oce silakan. Bagaimana cara kita tahu investasi yang benar buat uang-uang kita? Nah, ini jawab pertanyaan Kamela ini seperti jawab yang tadi ya. Saya bukan ahli dalam segala bidang, jadi Iya ya. saya iya ya. Jadi saya harus mengakui bahwa saya tidak tahu regulasi di investor itu kan keuangannya itu diputar kemana saja. Jadi saya tidak bisa secara jelas untuk memberikan indikasi apa saja dan memberikan saran bagaimana begitu ya. Ya, mungkin rekan-rekan yang mungkin terlibat atau punya pemahaman yang cukup di situ mungkin bisa membantu untuk sharingkan untuk kita. Mungkin sedikit ya. Saya Hmm. juga nggak ahli-ahli amat sih. Cuman ada beberapa instrumen investasi yang saya pakai sampai sekarang. Nah, gimana caranya kita tahu investasi mana yang boleh kita atau bisa kita pakai? Ya itu sih baca, Kamel, baca, belajar. Ya mungkin yang pasti kalau kita orang percaya mah pasti berdoa ya dulu ya yang pertama. Nah setelah itu ya kita baca. Jadi kita cari tahu ini investasi apa. Nah prospeknya bagaimana. Terus ya seperti biasa lah kita visibility study lah. Siapa yang punya, perkembangannya gimana, lihat track recordnya dan lain-lain. Misalnya contoh kayak kripto lah ya, kan lagi booming nih sekarang. Banyak orang kan udah mulai mulai ini kan banyak karena kripto paling gampang ya buat jual masuk apa buat jual beli gitu ya keluar masuk keluar masuk. Jadi hanya beberapa saat dia kan bisa naik, beberapa saat dia bisa ngedrop koin-koinnya. Nah, mirip kayak blue chipnya saham. Cuman kalau itu mah mungkin terlalu tinggi kali levelnya kita mah duitnya nggak nyampe ke sana. Saya yang duitnya nggak nyampe ke sana. Jadi yang mainnya yang murah-murah aja gitu ya. Nah, tapi kan ada beberapa koin yang memang udah stabil ya, contohnya kayak BTC, Bitcoin gitu ya, kayak XRP, kayak ETH, Ethereum. Nah, itu kan kita bisa baca tuh, udah baca, terus kita bisa track record, kita bisa analisa. Kira-kira ini adalah jenis investasi yang layak nggak ya bisa saya jadiin investasi gitu. Eh, Balik lagi sih ke kita dari analisa kita terus menurut kita bisa nggak dijadiin investasi. Jadi kita tidak sedang gambling di situ karena kita tahu bahwa memang setiap setiap ini juga pasti ada resiko ya, bahkan deposito pun ada resiko ketika bunga turun. Tapi kan ya semuanya bisa kita perhitungkan gitu. Dengan resiko sekian itu resikonya masih bisa kita handle atau enggak gitu. Karena ini kan kita ngomongin investasi ya, berarti uang dingin yang mau kita tabung dan kita berharap suatu hari nanti at least uangnya itu tidak habis ke kelibas sama inflasi gitu. Itu yang namanya investasi. Nah, kalau misalnya cuma kan investasi itu kita ngomongin jangka panjang, 10-20 tahun. Tapi ada juga yang misalnya, kalau misalnya saya mau nabung di season yang pendek misalnya atau nggak jangka pendek, ya itu bisa cari yang lebih aman, misalnya deposito ya atau apa misalnya emas emas juga nggak bisa pendek sih ya, harus panjang gitu ya. Nah tapi maksudnya ada beberapa instrumen lah. Nah kita bisa pilih ya, kita baca dulu dan kita cek mana yang paling sesuai sama kita. Paling itu kali Kamel yang bisa saya sharingkan. Karena kadang-kadang ada
Jangan FOMO lah yang pasti mah kalau dalam investasi. FOMO itu seperti gini ya, kayak Timothy Roland kaya nih dari BTC, terus udah ya saya juga beli BTC. Ya enggak gitu juga gitu, nggak membabi buta. Kita lihat lihat baik-baik gitu. Instrumen-instrumen yang mau kita pakai. Deposito, saya mau deposito di mana? Bank ini bunganya gede, nggak cuma kejaran itu aja. Kita juga kan harus lihat mana yang dijamin si banknya bonafit, terus bunganya dan lain-lain sebagainya. Kita juga perlu berhitung. Yang kayak gitu sih yang perlu dihitung. Jadi investasi mana yang kalau menjawab pertanyaan Kamel, investasi mana yang sesuai, ya itu sendiri kita yang nentuin. Seperti kata Kak Oce, ya mungkin nggak semua orang ahli, tapi kan kita bisa belajar ya, kita bisa analisa, kita bisa baca, setelah itu baru kita putuskan mana instrumen yang mau kita pakai. Itu Kamel. Iya, Ci. Tapi, Ci, kalau dengar-dengar seperti itu, teh mirip-mirip trading nggak sih, Ci? Sebenarnya trading itu, jadi gini, antara investasi dengan trading itu beda cerita. Kalau investasi itu uangnya kita taruh, ya sudah kita simpan. Itu kan simpan kan namanya ya. Tapi kalau trading itu kita kerja, kita jual beli. Seperti yang tadi saya bilang, koin-koin kecil yang cuman dari selisih atau dapat gap berapa poin gitu ya, bisa 100 atau 200 poin, terus kita keluar masuk. Itu sama seperti orang jualan. Kalau kalau yang disebut investasi itu kita taruh, kita simpan ya sudah gitu. Itu nggak trading. Kalau trading kita bisa trading di tempat yang sama dengan kita invest, misalnya kayak BTC gitu ya. Misalnya Melda beli sekarang nih, sekarang kan lagi 19. Nanti Melda pikir, kalau menurut berita mah kan Bitcoin itu masih bisa naik lagi sampai 3, 4, 5 tahun yang akan datang gitu ya. Ya sudah gitu, simpan sekarang, nanti baru lihat-lihat lagi ya sekitar 2-3 tahun lagi, ini kira-kira naik berapa nih, gitu. Tapi kalau misalnya trading, hari ini kamu beli, hari ini kamu masuk, hari ini kamu keluar gitu, itu keluar masuk trading. Kalau trading kerjaan. Kalau investasi itu bukan pekerjaan, investasi itu kita masuk, kita simpan, ya udah kita diem, kita lupa, bukan lupa ya, uang lupa lah disebutnya uang dingin. Tapi nggak Investasi. juga ya, Ci, kalau misal tiba-tiba nih, kita investasi BTC. Ini mah jadi di luar ya, nggak apa lah ya sedikit lagi. Misalnya kita investasi BTC gitu ya, terus tiba-tiba dia harganya melonjak turun, bisa habis dong kita punya ini, Ci ya. Selama itu tidak dijual, nggak habis. Oh, sama nggak dijual mah nggak habis. Kalau Koinnya nggak didiemin habis. gitu tetap berharga gitu, Ci. Tetap Jadi ada harga. selama si nilai Bitcoinnya nggak hilang, nggak habis, koin itu masih ada harganya. Hmm. Tapi kalau dia turun berarti nilai uang yang kita punya misalnya berkurang kan, Ci? Berkurang. Jadi misalnya hari ini koin ini nilainya 1.000. Terus Mm-mm. besok-besok koinnya nilainya jadi 500. Ya Ya. berarti kalau kita jual si koin itu di yang waktu nilainya 500, ya uang kita jadi cuma 500 dong. Tapi kalau Gitu. kita keep, nanti misal nilainya jadi Nah, 1.500 naik baru lagi kita gitu. jual, baru kita punya untung gitu. Oke. Pikiran saya tuh bisa habis gitu, Ci. Selama kita masih pegang koinnya dan koinnya masih punya nilai ya. Karena dulu Mm. juga BTC pernah punya sejarah bahwa itu tuh tidak bernilai. Sampai kalau pernah baca ceritanya, dulu ada orang jual beli pizza pakai dua Bitcoin. Nah, Hmm. siapa yang beli pizza pakai 2 Bitcoin itu namanya? Dia beli 2 pizza pakai 10.000 Bitcoin. Dia beli 2 pizza pakai 10.000 Bitcoin. Dulu kan dia punya Siapa banyak ya? mungkin Bitcoinnya. Dulu waktu Bitcoin itu harganya dulu cuman berapa? Cuman mungkin 1 US atau 2 US gitu ya. Jadi dia beli pizza dengan 10.000 Bitcoin atau hanya 0,0 berapa US gitu. Kan itu dulu kan pertama kali itu di mining di tahun berapa ya Bitcoin pertama kali di mining, saya rada lupa. Nah, tapi kan orang nggak akan nyangka kan bahwa Bitcoin bisa 1,7 sekarang gitu. Mungkin yang beli pizza itu kan hanya dalam waktu berapa ya Bitcoin? 10 tahun ya, Pil ya? Ya, plus minus 10. Ya, plus minus 10 tahun yang lalu. Nah, ya kan dia nggak nyangka ya. Nah, seperti itulah gitu. Jadi itu 15. Ya. Pokoknya begitulah. Nah, tapi yang menariknya ya, kenapa saya kemarin minta Oce bawain ini? Karena seperti yang tadi ya, Ce ya. Kadang-kadang gereja itu kalau dari saya
ininya ya, ngelihatnya gereja itu kadang-kadang cuma membahas uang itu ketika soal apa tuh nggak? Persembahan, terus juga perpuluhan, itu kan 10%. Persembahan, anggap persembahan apa? Sama lah ya, kita kayak zakat gitu ya, 2,5%. Atau mentok-mentok 10% juga lah, 20%. Nah, atau 30% lah ya. Tapi kan ada 70-80% itu yang sebenarnya kita sebagai hamba Tuhan, bukan bukan pengajar agama ya, tapi sebagai hamba Tuhan, yaitu orang percaya, yang harus benar dalam mengelola itu kan. Makanya kan kita disebutnya stewardship kan. Bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk uang. Jadi ketika yang kita lihat kan selama ini kan gereja yang mengajarkan bagaimana kita menabur atau mengelola yang 10 atau 20% ini. Sedangkan yang 80% nggak pernah diajarin, nggak pernah diomongin, nggak pernah disentuh lah, jarang. Padahal itu yang cukup, maksudnya itu yang lebih besar gitu, yang seharusnya kita kelola dengan baik. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang ya notabene orang percaya, rajin ibadah, rajin baca firman, berdoa, perpuluhan jalan, persembahan jalan, tapi terlilit utang dengan pinjol, terlilit utang nggak bayar, terus juga ya banyak lah. Artinya dia tidak bisa mengelola yang 80 sehingga at the end dia malah jadi batu sandungan buat yang lain gitu. Bukan berarti dia tidak bayar perpuluhan loh, dia bayar perpuluhan, dia bayar persembahan. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang gereja lupa untuk ngajarin gimana jemaat Tuhan ngelola yang 80% ini. Mungkin tadi ada yang Oce udah bagiin sekian 50, 30, 20 itu boleh juga sih. Cuman kan misalnya 50 untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini kan yang sebenarnya harus dikelola. Bagaimana untuk mengelola kebutuhan pribadi juga supaya kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada gitu. Kalau yang saya kemarin sempat sharing sama Melda juga, kalau saya belajar dari Yusuf, ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, dia simpen 1/5 ya. Jadi 1/5 itu kan 20% ya. Jadi dia simpen 1/5 dari yang dihasilkan Mesir untuk masa kesukaran. Jadi kalau buat saya sih, semua orang pasti akan mengalami satu masa kejayaan, dua masa kesukaran. Nah, ketika Tuhan kasih masa kejayaan, itu kan harus kita kelola ya. Karena Tuhan juga akan mengizinkan masa kesukaran itu datang. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi berkat di masa kesukaran kita? Ya mau nggak mau kita harus menabung gitu. Jadi seperti yang tadi Kak Melda sampaikan juga, ketika kita investasi, nabung nih ceritanya, belum tentu loh itu uang dipakai sama kita. Siapa tahu uang itu memang kita tabung untuk keperluan orang lain kan, who knows. Tapi kan at least kita sudah menjadi saluran berkatnya Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, betul sekali. Sebenarnya ada satu hal lagi ya. Jadi sebenarnya ini yang harus juga mungkin nanti sekali-kali ya, tentang perencanaan hari tua ya. Nah, ini juga sebenarnya problem dari pelayanan pastoral gitu. Karena mau nggak mau kan satu saat kita pasti menuju masa tua gitu kan. Satu saat ya kita pasti menuju masa tua, dan perencanaan masa tua itu kan tidak bisa mulai dadakan gitu kan, harus dari masa produktif begitu. Jauh-jauh hari harus direncanakan dengan baik. Jadi sehingga nanti satu saat ketika kita menuju ke arah sana kan kita sudah punya semacam persiapan yang cukup. Nah, ini yang saya bilang tuh, kelemahan kita itu seringkali kita punya slogan itu. Jadi semacam ada dualisme yang timbul dalam pemikiran kita, seolah-olah hidup oleh iman itu loss control begitu ya, loss tanggung jawab atau loss pertanggungjawaban dan manajemen dalam hidup kita. Nah, padahal kan itu bukan berbicara soal itu. Justru kehidupan oleh iman itu menuntut sebuah tanggung jawab yang nyata dalam kehidupan kita, termasuk membuat perencanaan aplikasi yang baik tentang berkat Tuhan. Nah, itu sih beberapa hal yang, karena di buku saya itu bagian terakhir itu saya tulis tentang teologi lansia, jadi saya jadi terpikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat kalau saya tua ya dengan kondisi demikian gitu kan. Waduh, ini cukup hal-hal yang cukup serius juga untuk benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik ya, dari muda bahkan itu.
Dan saya berharap belum terlambat ya. Oke, Tuh, silakan. dana pensiun itu juga perlu dipikirkan. Ini kisah nyata ya. Saya punya dosen dulu, dia gembala sidang di suatu gereja cukup besar. Dia punya PK itu atau salary lah ya. Sebulan itu gede loh. Mungkin sekitar dari zaman dulu itu udah sekitar 18 juta sampai 20 juta. Gede kan? Zaman sekarang aja gede, bener nggak? Dan dia melayani sekitar 20 tahun lebih. Tapi bayangkan di masa setelah dia selesai perubahan jabatan, dia bukan gembala sidang lagi, terus juga dia jadi pendeta biasa, kemudian ya jadi menurun, udah nggak punya jabatan lagi dan lain-lain. Karena dia nggak punya tabungan, akhirnya ya udah dia nggak punya apa-apa. Dan sekarang dia cuma jualan jualan telur. Waktu saya dengar cerita dia, saya miris ya. Saya sampai ngomong, Bapak nggak nabung? Sampai ngomong gitu, tapi emang kadang-kadang kita orang Kristen itu karena kata-kata kesusahan sekarang cukup untuk sekarang dan hidup oleh iman itu yang membuat kita kadang-kadang lupa kalau kita itu bisa tua dan sudah bisa tidak produktif lagi tapi tetap butuh uang kan gitu. Jadi nah itu yang akhirnya saya bukan yang ngehina dia jualan telur ya, tapi maksud saya untuk orang yang sudah tua, sudah masuk masa pensiun gitu ya, udah emeritus, harusnya bukan lagi bekerja untuk mencari uang. Supaya dia tetap produktif, dia bekerja tapi tidak berharap lagi dari uang yang diterima pada saat itu kan itu beda cerita ya. Tapi kalau dia masih harus kerja cari uang itu kan saya sampai apalagi kalau saya begitu dengar background story-nya bahwa dia dulu bekerja dengan baik dan dia punya penghasilan cukup baik, menurut saya cukup fantastis ya di masa itu kan miris ya ngedengarnya gitu. Jadi makanya Bapak Ibu, saudara terkasih, jangan lupa untuk menabung. Ini sebenarnya materi seminar ini, Ci. Iya, betul, betul. Saya kemarin ada bukunya, jadi si Mama itu dikirimin buku sama Pak Chandra Tambayong. Bukunya itu tentang finansial, bagaimana mengelola finansial dan terlepas dari hutang piutang. Nah, karena itu tadinya saya mau bikin seri di Bible Study, tapi saya belum kasih nih ke Oce. Nanti saya kasih ke Oce. Nanti Bible Study kita serinya tentang itu ya, Ce. Kayaknya mau membahas tentang uang itu menarik-menarik. Oke, mungkin Bible Study kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi soal tadi materi yang disampaikan oleh Kak Oce? Silakan, Kamelda. Kamodi tadi bilang mood dia dipengaruhi oleh jumlah uang yang dia miliki. Menarik sih Koce tadi yang ada bukan statement ya, statement lah yang bilang bahwa ada orang yang kerohanian itu kehidupan apa namanya spiritual itu sebagai kendaraan gitu untuk memperoleh uang gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya kadang secara nggak sadar ini mas saya bukan mau bertanya ya Koce, maksudnya ini mau mengaku dosa. Kadang-kadang saya juga mungkin nggak secara nggak sadar teh melakukan hal tersebut gitu. Apalagi ketika misal kita lagi ada satu pergumulan gitulah tentang uang gitu ya. Ya memang nggak memungkiri bahwa itu seringkali terjadi gitu dalam hidup kita, hidup saya lah ya. Yang kadang-kadang secara sadar nggak sadar ya dilakukan gitu. Nah, seperti yang kemarin Ci aku bilang sama Cici waktu kita sharing-sharing kemarin ya waktu kita rapat itu ya emang sangat susah sekali ya kita itu memurnikan motivasi kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan gitu ya karena memang nggak bisa apa bukan nggak bisa ya maksudnya agak susah gitu separate apa namanya memisahkan gitu dengan kehidupan yang sedang kita jalani dengan pergumulan kita. Itu sih yang saya lagi belajar gitu ya. Nggak tahu ya kalau Kak Oci atau Cici gimana caranya supaya bisa sampai ke titik itu gitu ya, yang benar-benar pure gitu ya. Memang nggak bisa susah kali ya. Tapi hanya Tuhan yang bisa apa namanya memurnikan kita gitu, niat kita. Itu sih yang mau saya share sih Kak. Nggak tahu yang lain ngalamin nggak, tapi saya ngalamin sih. Nggak bisa dipungkiri juga kalau memang kadang juga memang Tuhan pakai pelayanan sebagai jalan untuk memberkati kita atau mencukupkan pergumulan kita itu bukan hal yang
harus kita tolak juga ya. Dan saya kira itu wajar ya. Cuman yang penekanan saya itu Kamel, kalau orang sudah, ini tekanan saya pada orientasi hidup ya. Jadi maksudnya kalau orientasinya, jadi bukan saja di gereja, di semua yang dia lakukan itu orientasinya tuh menunjukkan secara tidak langsung motivasi dasar dia yang semua tertuju pada hal itu gitu ya, dengan usaha semua effort yang dia lakukan dalam lingkungan, dalam segala macam hal yang dia lakukan itu semua terfokus pada hal itu gitu. Ini harus dibedakan gitu karena ini dua hal yang berbeda gitu ya. Karena saya percaya juga seringkali juga Tuhan juga bisa pakai dunia pelayanan sebagai sarana untuk memberkati kita atau mencukupkan pergumulan kita begitu ya. Dan itu juga sesuatu yang saya kira wajar karena kan Paulus bilang kan ya mereka yang memberitakan Injil kan juga mendapat makan di sana dari pemberitaan itu. Artinya ada porsi juga dalam pelayanan yang memang Tuhan cukupkan begitu. Cuman yang saya tekankan di situ pada orientasi karena kalau orang sudah orientasinya tidak pada sesuatu yang murni pada Allah, itu mengakibatkan dia itu pasti tidak akan betah di dalam satu pelayanan yang terkonsentrasi secara penuh ya Kamil. Maksud saya begini, kalau orientasinya tuh pada materi katakanlah, itu nanti kalau dia mulai buat perbandingan dengan ini itu dan pasti tidak akan bertumbuh di satu tempat. Nggak akan itu nggak nanti pasti dia kemana lagi karena orientasinya hanya pada itu. Itu yang saya pernah kasih contoh kan tentang ada seorang pemuda yang di gereja kita juga, saya nggak sebut namanya. Tapi pas waktu dia datang, dia kemudian ada pertanyaan, ada percakapan dari saudara dia gitu ya. Terus ada pertanyaan bahwa kamu ngapain ke gereja situ? Kan di situ kan nggak ada hal-hal yang bisa menunjang karir kamu ke depan, perkembangan kamu ke depan gitu. Jadi artinya kan, nah orang-orang dengan punya pemikiran demikian kan orientasi mereka kan hanya pada hal-hal demikian kan, sehingga jangan-jangan ketika dia memutuskan keluar, jangan-jangan orientasinya juga pada hal-hal demikian. Nah itu sangat berbahaya sekali ya, karena itu nanti sulit sekali untuk bertumbuh karena orientasi kita sudah tidak lagi pada Allah gitu ya. Begitu Kamel. Jadi itu sebenarnya pergumulan kita masing-masing ya. Semua kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan manggil kita dalam pelayanan pun dia tahu ya jalan dan saluran mana yang pasti dia akan memberkati kita. Kita masing-masing menguji motivasi kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa sampai sejauh ini kita semua punya semangat dan punya motivasi yang sudah teruji ya, karena kita ini kan bukan baru 1-2 hari di dunia pelayanan dan bergereja ya. Kita ini sudah mungkin bisa bilang beberapa puluh tahun lah gitu ya, melayani dan bekerja di ladang Tuhan, terutama di gereja lokal begitu. Sehingga biarlah Tuhan yang melihat dan menguji ya, serta juga menjawab setiap pergumulan kita dengan caranya yang terbaik. Seperti itu ya, Kamel ya. Tuhan berkati. Amin. Ya, oke, baik teman-teman. Ya betul ya, mungkin terakhir ya, salah satu kenapa Ibu Gembala tetap nggak pernah ngasih PK buat para pelayannya. Ya adalah ya, kasih PK beberapa event, tapi nggak selalu. Salah satunya ya untuk tetap menjaga motivasi kita melayani dengan murni ya. Karena kalau udah dapat PK ya kadang-kadang mau nggak mau awalnya murni, terus tiba-tiba melenceng lah ya. Itu terjadi dengan banyak orang, dengan beberapa teman-teman saya juga yang melayani di gereja-gereja yang cukup besar. Lama-kelamaan yang mereka cari ya PK-nya, lalu mereka ribut tentang PK dan akhirnya jadwal pun jadi ribut karena semakin sedikit jadwalnya semakin sedikit PK-nya, jadi susah ya kalau udah gitu motivasinya repot ya. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, kita bisa tutup PA kita. Oce boleh ya closing statement sambil tutup dalam doa ya. Silahkan Kak Oce. Closing statement-nya, mari kita mempraktikkan saja memulai untuk membangun dan merencanakan manajemen keuangan kita dengan baik ya, sehingga suatu berkat Tuhan dapat kita salurkan juga menjadi berkat. Itu saja sih, oke? Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat pertemuan kami di malam hari ini, meskipun kami beberapa orang, tapi kami percaya materi kami yang kami seringkan, kami diskusikan malam hari ini, boleh Tuhan memberikan pencerahan bagi kami untuk kami mengelola berkat Tuhan dengan baik,
dan kami juga boleh memberkati baik pekerjaan Tuhan maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk menjadi berkat. Terima kasih, memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian di PH malam hari ini Tuhan, dan pertemukan kami juga di jadwal PH minggu depan. Terima kasih, memberkati kami semua, dan sebentar kami berpisah dan beristirahat. Kasih berkat dan sukacita serta damai sejahtera Tuhan menyertai kami senantiasa dari malam hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup jam PH kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.